strip. You say. Convict. Halo para watchers, listeners, scholars, softeners, kuliners, dan para makhluk bumi di alam maya dan alam nyata. Bagaimana? Masih menikmati hidup sebagai pengangguran abadi? Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan para pengangguran tetap bisa jaya di darat dan udara. Oke para pengors, ketemu lagi sama saya Hendrik dalam acara ngadongeng capruk ngawadulkeun tentang alur-alur film menarik. Kali ini saya akan kembali menceritakan alur film Convict, film yang sangat fenomenal di zamannya di 2014. Karena adegan-adegan di film ini cukup bikin merinding bulu kelek saya, di mana banyak adegan-adegan kekerasan, pelecehan, perangsangan, dan sangat menjijikan. Film ini disutradarai dan sekaligus diperankan oleh David Phil dan Josh Basa. Film dengan rating 5,3 di IMDb ini dirilis tahun 2014 di Australia. Oke, segera cari tempat buat semedi, jauhkan sabun, jauhkan barang pecah belah, pakai sarung, kenakan kaos kaki, nyalain obat nyamuk, dan tarik man. Film ini diawali dengan adegan bertemunya seorang pemuda bernama Ray yang diperankan oleh Josh Basa yang baru pulang bertugas dari daerah konflik. Begitu pulang, Ray langsung memberikan kejutan kepada pacarnya yang bernama Kelly yang kebetulan sedang berada di taman kota, dan mereka pun bertunangan dan langsung melakukan jurus adu bemper gagadil. Aduh anjir, cantik banget cewek anjir. Pasti Anda ngiler ya. Sama. Dan pada saat mau naik ke mobil, ternyata buku Kelly ketinggalan dan Ray pun mengambilnya. Namun pada saat Ray kembali ke mobil, ada dua orang pemuda songong yang menggoda Kelly. Dan ternyata inilah awal dari semua malapetaka yang akan menimpa mereka. Tadinya sih tidak masalah buat Ray. Tapi karena mereka keterlaluan, Ray pun menghajar kedua pemuda itu, dan salah satu dari mereka yang bernama Tim, nama lengkapnya mungkin timbangan beras, secara tidak sengaja tewas tertusuk oleh pisau Tim sendiri. Mampus ente, banyakan makan kecubung sih lo. Singkatnya, Ray pun ditangkap polisi dan disidangkan walaupun dengan bantuan pengacara, namun Ray tetap dihukum alias dibui. Aduh, sedih pasti nih Tante Kelly. Baru pulang belum sempat gajlek. Dan yang lebih sialnya lagi, ternyata Tim adalah anak seorang yang cukup terhormat di kota itu. Dia adalah Harvey, yang tentu saja Harvey tidak terima anaknya dibunuh. Dia menyerap semua data-data Ray, termasuk akan kemana Ray dipenjarakan, supaya Harvey bisa balas dendam dengan cara apapun. Sultan mah bebas. Harvey lalu menemui kepala penjara tempat di mana Ray dipenjarakan. Perkenalkan, ini Warden. Di Indonesia biasa dipanggil Wardi, adiknya Warlan, tetangganya Warmin, alias si jenggot naga, kepala penjara yang korup yang berhasil disuap oleh Harvey, supaya Ray bisa disiksa dan mendapat perlakuan kejam di penjara. Kata Harvey, bukan apa kumacarana anjing, supaya Ray bisa menderita. Kumacarana pokoknya membah lah, kumasia we, kata Harvey kepada Aki Kalagondang. Dan akhirnya Ray pun mulai memasuki masa-masa tahanannya, dan karena memang Ray bukan seorang penjahat, dia sangat gampang tersinggung melihat perlakuan para sipir yang keterlaluan. Oh ya, perkenalkan, ini sipir Berdegong, anak buah jenggot naga yang ikut menerima uang sogokan dari Harvey. Si muka keradak ini bernama Rico. Ternyata namanya tidak seindah bebengetan. Dia yang akan bertugas untuk menyiksa Ray selama nanti di penjara. Namun, tak ada gading yang tak retak, tak ada jigong yang tak nyelap, dan tak ada korong yang tak terlihat. Karena walaupun para sipir penjara itu berdegong, tapi ada salah satu komandan sipir penjara itu yang bernama William. Dia adalah sipir penjara yang cukup disegani, tegas dan anti suap, galak tapi jujur. Jujur sumsum, jujur kacang hijau, dan jujur ayam. Dan pada akhir cerita nanti, orang inilah yang akan menjadi malaikat penolong buat si Ray. Keesokan harinya, Ray pun menjalani masa-masa tahanannya di penjara, guys. Di dalam penjara tersebut, memang banyak perkumpulan-perkumpulan geng, dan salah satunya adalah geng keturunan Timur Tengah. Dan Ray pun sedikit lega karena ada merasa yang melindungi, itu karena muka-muka Ray seperti muka-muka orang Timur Tengah. Hari-hari berikutnya Ray menjalankan rutinitas di penjara dan dipekerjakan di perpustakaan yang dijaga oleh penjahat senior yang trik kejahatannya luar biasa, yaitu merampok, membunuh petugas polisi, sehingga si kakek tidak akan pernah bisa keluar penjara. Dia adalah David. Hari demi hari dilalui Ray dengan penyiksaan dan penyiksaan. Walaupun hanya dengan kesalahan kecil, Ray akan mendapat siksaan yang luar biasa dari sipir Berdegong ngurus tunjung kapatutnya, yaitu si Rico dan kawan-kawan.
Pada saat ada acara olahraga bersama, Ray melihat seorang napi dengan badan yang sangat besar menyiksa seorang pemuda yang lugu, yaitu lucu dan gubluk, dan memaksa pemuda tersebut untuk berkelahi. Karena tidak seimbang, maka si lugu alias si lucu gubluk itu pun keok. Ray yang melihat kejadian itu pun menjadi marah dan balik menghajar napi tinggi besar tersebut. Suatu malam, Ray diberi tugas membersihkan toilet, namun ternyata itu adalah siasat si Jenggot Naga untuk menyebak Ray supaya melakukan keributan dengan napi lain, sehingga Jenggot Naga dan anak buahnya bisa menyiksa Ray dengan sangat sadis dan menjijikan. Di mana knalpot Ray dihujani peluru kendali si Jenggot Naga. Blebes kocok ya, bau nyet. Esokan harinya, salah satu petugas yang merupakan komplotan Jenggot Naga yang bernama Victor melakukan protes kepada Rico dan menganggap perlakuan ke Ray sudah di luar batas keterlaluan, dan rupanya Victor masih memiliki hati nurani. Maka dia menyatakan diri untuk mundur dari sindikat ini dan tidak mau menerima uang suap dari Jenggot Naga. Atas kejadian di toilet tadi malam, William curiga dan menanyai David di perpustakaan kenapa Ray bisa ada di toilet tadi malam. Namun David tidak bisa berbuat apa-apa karena semua atas kendali si Jenggot Naga. Setelah ada laporan bahwa Victor mengundurkan diri dari sindikat setan si Jenggot Naga, maka Jenggot Naga memutuskan untuk membunuh Victor karena takut rahasianya terbongkar. Dan hari demi hari dilewati Ray, dan hubungan Ray semakin dekat dengan David yang merupakan penghuni penjara abadi tersebut. Dan di tempat lain, seorang penghuni sel menemukan Victor telah tewas dibunuh oleh Rico dan kawan-kawan. Sadis sekalian anjing. Demi uang teman dibantai juga. Orang setan kali. Keakraban yang terjalin antara Ray dan David semakin dekat, dan ternyata itu membuat ketua geng Timur Tengah merasa kurang nyaman. Dan suatu hari, Ray menemui ketua geng blok sebelah mengkonfirmasi karena Ray telah melihat terjadi pembunuhan di toilet, bahwa di sel kami banyak konspirasi yang menyudutkan Ray, dan tentunya membuat simpati geng blok sebelah atas keberanian Ray untuk berterus terang. Dan Jenggot Naga kembali berdiskusi dengan anak buahnya tentang bagaimana menyiksa Ray dengan cara apapun. Keesokan harinya terjadi pelecehan terhadap pacar Ray yang akan menjenguk, yaitu Neng Kelly, untuk membuka baju di depan kamera, dan hasil rekamannya ditunjukkan di depan Ray, sehingga membuat Ray menjadi marah besar dan ingin menghajar Rico dan komplotannya. Namun hal itu menjadi masalah karena seolah-olah Ray yang membuat masalah dan akan melukai Rico dan kawan-kawan. Kejadian pelucutan pakaian tersebut juga telah membuat hubungan Ray dan pacarnya menjadi sedikit kacau. Fuck you. Hari berganti hari hingga suatu saat Ray dibawa ke sebuah gudang di belakang penjara, dan ternyata ketua geng Arab tersebut telah berkonspirasi dengan Jenggot Naga untuk menyiksa Ray. Dan di gudang tersebut Ray pun kembali disiksa. Namun kali ini Ray melawan dan bisa melumpuhkan para sipir bergong tersebut, sampai akhirnya datang William untuk meleraikan mereka. Namun akibat dari kejadian tersebut, Ray disiksa ke sebuah ruang isolasi yang hampir membuatnya gila. William pun akhirnya mengeluarkan Ray dari ruang isolasi dan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Selain itu, Ray juga diinterogasi serius oleh William. William ingin mengetahui sebenarnya konspirasi apa yang sedang terjadi. Namun Ray menganggap bahwa semua sipir sama saja, dan dia memilih untuk tidak percaya siapapun dalam penjara tersebut. Sementara di hari berikutnya, sang ketua geng Timur Tengah yang sudah berkonspirasi dengan Mbah Jenggot memaksa si Lugu untuk membunuh Ray menggunakan obeng. Namun si Lugu tidak bisa melakukannya karena selain Lugu, pemuda tersebut tahu betul bahwa Ray adalah orang yang baik. Dan karena si Lugu tidak bisa melakukan tugasnya, maka pada malam harinya ketua geng Tengah tersebut menghabisi nyawa si Lugu. Wow, tidak manusiawi ini. Apa? Keesokan harinya Ray marah besar setelah mendengar bahwa si Lugu telah dibunuh. Dan Ray menantang sang ketua geng sadis tersebut. Dia berkata, "Jangan beraninya sama bocil nying. Orang macam apa kalian? Lawan aing Plok, Iron Man dari Sunda Empire." Dan sang ketua geng pun tersinggung dan berujung pada perkelahian antara Ray dan ketua geng tersebut. Dan pada saat Ray lengah, ketua geng tersebut mencoba akan menusuk Ray dari belakang, namun diselamatkan dan dihalangi oleh David, yang membuat akhirnya David pun terluka. Namun tak disangka, sang ketua geng blok sebelah pun turun tangan dan menghabisi geng Timur Tengah tersebut.
Keesokan harinya Ray dipanggil ke kantor kepala penjara yang tak lain adalah Mbah Jenggot si Kalagondang untuk diberitahu bahwa masa hukumannya ditambah karena telah melakukan banyak masalah di lingkungan penjara. Namun ternyata setelah Ray menanyakan tentang konspirasi ini, Sang Jenggot Naga pun mengatakan bahwa dia dibayar oleh orang tua tim, yaitu Harvey, pemuda yang telah dia bunuh. Namun sebuah kejutan terjadi. Semua percakapan Ray dan Mbah Jenggot sudah direkam oleh Ray dan semua tim dari William. William yang membawa tim dari FBI sepertinya sengaja menjebak Mbah Jenggot dan akhirnya terkuak sudah kejahatan Mbah Jenggot selama ini. Mampus lo. Take the warden into custody. Keesokan harinya Ray mengunjungi David yang terluka akibat kejadian tempo hari. Ray berniat untuk berpamitan kepada David karena Ray akan segera bebas. Dan David ternyata sangat senang dan sumringah. Dan tak disangka-sangka, David mengungkapkan rahasia di mana dia menyembunyikan hasil kejahatannya 15 tahun yang lalu, di mana bukti kejahatannya belum ada yang menemukannya. Dan David juga berpesan untuk memberikan sebagian uang itu kepada putri David yang sekarang sudah berumah tangga. Dan akhirnya Ray pun bebas berkat kerjasama dan pertolongan dari William dan disambut oleh kekasihnya Tante Kelly di gerbang penjara. Apa yang dilakukan sudah pasti ketebak lah. Gegadil, gajelep ngadu bagong di tengah jalan. Ngiring raos ah. Di akhir film terlihat Ray dan kekasihnya mengantarkan tas yang tentu saja berisi kepokan uang kepada seseorang di sebuah komplek, dan orang itu adalah putri dari David, penunggu perpustakaan penjara. Itu yang berarti Ray telah menemukan uang yang disembunyikan oleh David. Wow, keluar dari penjara langsung kaya. Bagian aja satu tas apalagi semuanya. Akhirnya Ray pun bisa menghirup udara bebas dan berbahagia dengan kekasihnya, Tante Kelly. Dan tentu saja nasib Mbah Jenggot dan kawan-kawan menjadi pengganti Ray di dalam penjara. Mampus kau Mbah, banyak tingkah, membusuk kau di penjara. Dan akhirnya tamat bro, ending yang memuaskan. Inti dari film ini cukup menarik, dimana kebaikan selalu menang bagaimanapun caranya. Ya walaupun di dunia nyata belum tentu seperti itu, tapi film ini cukup menghibur walaupun endingnya tadi saya ingin Mbah Jenggot dan kawan-kawan melihat sedang disiksa gitu. Anyway, hikmah yang bisa diambil adalah jangan pernah takut kalau kita di posisi yang benar, dan serapat apapun kita menyembunyikan aib pasti akan ketahuan juga. Saya mohon maaf karena di film ini banyak adegan-adegan yang terpaksa saya sensor karena adegan tersebut cukup menjijikan dan tidak layak untuk dilihat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, subscribe supaya saya lebih semangat membuat video-video tentang review film selanjutnya. Dan jika kalian punya request tentang film yang harus saya bahas, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya Hendrik. Salam layar mir. Tarik, Mang.